Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pasangan suami istri yang bahagia. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Kita berjumpa pada refleksi yang kelima hari ini tentang relasi pasutri, pasangan suami istri. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu menatap kosong ke depan. Dan di jauh sana ada suaminya yang duduk di kursi roda. Dan tiba-tiba si ibu itu meneteskan air mata sambil memandang dari kejauhan sang suami. Seolah-olah mau dikatakan bahwa ibu itu menyesali mengapa ketika sehat dia tidak care secara optimal pada suaminya yang sekarang sudah terlanjur menderita sakit stroke. Dan kemudian terakhir iklan tentang obat perendah kolesterol. Saudari-saudara, saya masih meneruskan refleksi saya dari buku yang saya tulis ini. Yang kita lihat bukan soal iklan, tetapi betapa seorang ibu menyesal ketika suaminya sudah didapatinya sakit. Dan kini dia ingin memperbaiki dan mengusahakan mengekspresikan cinta kepada suaminya. Tentu saja itu baik. Tetapi seringkali nasi sudah menjadi bubur. Apakah Anda termasuk pasangan yang termasuk pengecualian dari kebiasaan buruk menyia-nyiakan kehadiran pasangan yang sesungguhnya sangat mencintai dan memiliki Anda? Banyak pasutri yang kehilangan roh ini. Kadang-kadang saya menyaksikan pasangan yang saling sikut, pasangan yang seolah-olah tidak suka satu terhadap yang lain. Walaupun itu tidak diekspresikan secara nyata, tetapi dari pandangan, dari cara bicara, dari ekspresi diri, seolah-olah tidak suka lagi. Menyedihkan seringkali kalau keadaannya begitu. Atau mungkin ada ya biasa-biasa saja kok Romo, tetapi banyak pasangan loh, bukan biasa-biasa. Bahkan gampang mengeluarkan kata kotor, tuduhan, umpatan, bahkan tangan maju. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru kemudian seperti ibu ini ada penyesalan ketika orang itu ditinggalkan oleh orang yang sesungguhnya dikasihinya atau mengasihinya. Dan seolah-olah ingin bangkit. Tetapi sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Sayang sekali. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan peribahasa, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Maka saudari-saudara, ayo, cinta itu bukan hanya perasaan, tetapi komitmen. Mencintai, setia, dan respek kepada pasangan sebagaimana Anda pernah mengatakan di hadapan Tuhan dalam janji perkawinan adalah komitmen, adalah kehendak untuk mewujudkan. Bukan hanya perasaan. Kalau perasaan hilang dan kemudian yang bermain adalah juga perasaan, hanya emosi. Nah, ketika seringkali kita mendapati orang menyesali ketika semua sudah terjadi, mungkinkah kita belajar tidak dari peristiwa buruk, tetapi dari peristiwa rahmat Tuhan. Dan itu menjadi pemantik cinta yang semakin hangat dan berkobar. Bukan sesal kemudian tak berguna. Apa itu? Yang saya maksud adalah Allah itu selalu mencurahkan rahmat hari demi hari, saat demi saat dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berpasangan, dalam hidup suami istri. Mungkinkah kita belajar untuk terus menyadari betapa ada 1001 cara pasangan kita mengekspresikan cinta pada saya. Sebaliknya saya pun belajar melihat mukjizat-mukjizat Tuhan
dalam diri pasangan, bahkan dalam hidup sehari-hari keluarga. Udara yang kita hirup, kopi yang tersedia, pekerjaan yang selalu ada, matahari yang bersinar. Itu kan mukjizat-mukjizat Allah yang mudah-mudahan menjadi pemantik kita hari ini untuk bersyukur. Maka poin pertama adalah peka melihat mukjizat yang ditawarkan oleh Allah setiap hari, mukjizat sehari-hari. Yang kemudian yang kedua, bersyukur atas berkat Allah itu. Dan syukur kita kepada Tuhan itu tentu saja menggembirakan hati, menggembirakan dan menggairahkan juga relasi Anda berpasangan. Dan dalam keluarga, pada anak, pada mantu, pada cucu, pada mertua, pada orang tua, dan seterusnya. Nah, saudari-saudara, poin yang ketiga, last but not least, mudah-mudahan peristiwa mukjizat dan kesegaran hidup sehari-hari yang kita lihat secara PK itu menjadikan kita terus-menerus bergairah dalam improve. Nah, cinta, kesetiaan, hormat itu selalu membawa luka-luka dan dosa. Tetapi itu tidak selamanya. Kita bisa improve, menyesali, mohon ampun, dan bangkit. Bukan sekali lagi karena peristiwa buruk seperti kecelakaan, kematian, jatuh sakit, tetapi peristiwa indah dalam hidup sehari-hari yang membuat Anda semakin berkobar dalam mewujudkan cinta. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.